Ini seumpama teman-teman udah pipis, masa iya mau saya praktekkan pipis juga di situ ya? Kan nanti kelihatan di video ini. Gak usah saya praktekkan pipisnya ya, langsung kita siram aja ya, oke? Yuk, ini kan toiletnya seperti ini. Anggap kita udah pipis dan kita siram nih pakai gayung. Nih gayungnya ada. Nah, ini gayung ini teman-teman biasanya kan kita pakai terus kita siram nih 2-3 kali kita siram kan gini. Nah, kita siramkan. Halo kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng saya lagi di DJ Nanto. Kali ini kita mau ngebahas yang lagi viral, yang mungkin orang awam belum tahu. Bagaimana sih cara kerja toilet di dalam bis. Nah, kebetulan ini lagi di dalam bis yang ada toiletnya. Di sebelah belakang itu ada toilet, teman-teman. Kita cari tahu bagaimana cara kerja toilet di dalam bis. Yang lagi viral sih ada orang yang, mohon maaf nih, buang air besar dan kebetulan di area SPBU dan terjatuh di lantainya SPBU tersebut. Nah, kita simak dulu videonya nih. Ada video yang lagi viral itu. Yang berak ada siapa? Saya nggak bakalan jalan ini bisnya. Oh, nggak ada yang ngaku, nggak ada bakalan jalan, Pak. Ngaku deh, daripada kita nggak jalan begini ntar. Ini kalau misalnya ditinggal, tetap aja yang saya yang nggak tahu menahu pasti kena nih. Nah, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran video barusan? Teman-teman pasti pernah kan naik bis ya, nggak cuma mungkin buat wisata atau apa yang ada toiletnya maupun nggak ada toiletnya. Kalau nggak ada toiletnya sih nggak masalah ya, kita kencing mau nggak mau, buang air besar mau nggak mau kita harus ngomong ke kru bisnya, Pak aku mau kencing, Pak aku mau buang air besar. Dan kita biasanya akan mampir di rest area atau SPBU terdekat untuk menjalankan hajat kita. Nah, tapi yang ada toiletnya, teman-teman bisa lihat. Orang awam pasti menganggap toilet itu sama dengan toilet yang ada di rumah. Ya, toilet di rumah kita bisa buat mandi, kita bisa buat kencing, kita bisa buat berak, buat apapun kebutuhan di rumah ya. Nah, untuk yang di dalam bis ini berbeda, teman-teman. Jadi yang di dalam bis ini dikhususkan untuk kencing saja. Nah, itu pun dalam keadaan yang mungkin sudah mendesak teman-teman sekali, jadi harus kencing di dalam bis. Nah, dengan catatan bis itu berjalan. Nah, kenapa kok dengan catatan bus itu berjalan? Ayo. Nah, karena kalau bus itu berhenti, tidak semua toilet bus memiliki tampungan septic tank. Nah, dan itu jarang sekali yang pakai, teman-teman. Jadi bis ini dia akan langsung ketika berjalan dan teman-teman kencing, itu bisnya akan langsung mengeluarkan air di bawah. Nah, biasanya bis itu kan mengeluarkan air AC. Air AC, tapi kalau air AC itu berirama dia. Kalau netesnya 1 menit 1 kali ya dia akan 1 kali terus begitu ya. Akan berirama lah, nggak seperti siraman air gayung. Nah, kalau toilet ini kan biasanya siraman air gayung atau kita pakai wastafel itu, jadi airnya akan banyak yang di toilet belakang, di toilet bis ini. Nah, biasanya bis-bis itu dia akan menempelkan stiker. Stiker itu apa? Toilet ini hanya bisa digunakan dalam keadaan bus berjalan. Nah, dalam artian apa? Dalam artian bus ini yang ada toiletnya memang jangan dipakai ketika bus berhenti. Kenapa? Karena ketika bus berhenti dia akan menyiram dan airnya akan turun ke bawahnya. Nah, yang dikhawatirkan turun ke bawahnya itu ya pas posisi-posisi di rumah makan, di SPBU. Nah, ketika berhenti kan lebih baik teman-teman turun dan mencari toilet yang ada di luaran. Karena memang toilet ini hanya digunakan keadaan darurat sih. Darurat dalam artian kita perjalanan jauh di tol, nggak ada rest area, nggak ada SPBU ya kita bisa kencing di situ. Nah, yang dapat kencingnya nih kita nggak tahu yang di belakang-belakang. Nah, yang di belakang-belakang, mobil-mobil belakang taunya ya bis ada airnya, air AC gitu kan. Padahal itu mungkin saja air kencing dari toilet ini.
Mungkin suatu saat akan diadakan kalau pasang toilet harus pakai septic tank. Nah, itu bisa jadi. Ada sih PO-PO. Ya nggak banyak sih, ada beberapa. Tapi nggak usah saya sebutkan PO-nya ya, karena yang lain mungkin kan nggak pakai. Nah, cuma ada beberapa yang pakai septic tank itu ada. Dia tandunya kecil aja, mungkin 30 kali berapa gitu. Cuma itu cukup ya untuk menampung air. Sekiranya air mungkin 2 ember itu cukup. Nah, untuk perjalanan dari Jakarta ke rumah makan dan rumah makan ke Jakarta mungkin akan bisa, karena krunya akan mengecek tandon air itu terus menerus teman-teman, atau tampungan air. Jadi bagaimana cara kerjanya? Jangan BAB yang pertama. Yang kedua, kencing dalam keadaan darurat saja. Kalau di rumah makan di SPBU ya kencingnya diusahakan di luar, jangan di toilet bus. Yang ketiga, apalagi jangan sampai mandi di dalam. Kalau mandi di dalam itu wes menghabiskan air, dan tandonya toilet ini kecil, jadi hanya bisa menampung mungkin ya sekitar 5 ember aja teman-teman, atau nggak nyampe ya. Yuk langsung kita cek bagaimana cara kerjanya toilet ini. Nah, kita sudah berada di dalam toiletnya nih teman-teman. Jadi toiletnya seperti ini, akan ada bak air, di situ ada wastafel, dan di sini ada untuk kloset untuk buang air kecil saja. Walaupun bentuknya seperti ini, dia bisa untuk seperti yang di rumah lah, seperti untuk buang air besar. Nah, di sini teman-teman akan kencing di situ, ataupun airnya yang ada di sini dia akan keluar ke dalam lubang yang ada itunya, lubang yang ada itu cahaya itu. Nah, itu langsung ke bawah itu teman-teman. Dia langsung akan keluar ke jalan ataupun ke tanah. Nah, yang di sini teman-teman itu alirnya sama, atau alur airnya sama dengan toilet yang ada di rumah teman-teman. Jadi dia akan membelok ke atas, kemudian ke bawah lagi, dan dia akan turun. Turunnya kemana? Kalau nggak ada septic tanknya, langsung ke tanah atau ke jalan. Yuk, bisa kita lihat bagaimana cara kerja ini. Ini seumpama teman-teman udah pipis, masa iya mau saya praktekkan pipis juga di situ ya? Kan nanti kelihatan di video ini. Gak usah saya praktekkan pipisnya ya, langsung kita siram aja ya. Oke. Yuk, ini kan toiletnya seperti ini. Anggap kita udah pipis dan kita siram nih pakai gayung. Nih gayungnya ada. Nah, ini gayung ini teman-teman biasanya kan kita pakai terus kita siram nih 2-3 kali kita siram kan, gini. Nah, kita siramkan, kemudian kita siramkan lagi. Nah, apa yang terjadi ketika disiram teman-teman? Apa yang terjadi? Dia akan langsung turun ke bawah. Kalau di jalan tol ya dia langsung turun ke jalan tol. Kalau di SPBU dia akan langsung turun ke SPBU. Kalau di rumah makan dia akan langsung turun di area rumah makan tersebut. Maka apa yang teman-teman harus perhatikan di sini? Itu tadi, dilarang untuk menggunakan toilet ini dalam keadaan bus berhenti dimanapun itu. Nih, toilet buang air kecil gunakan saat bus berjalan. Nah, karena apa? Kalau bus berhenti ya itu tadi, dia akan airnya langsung turun ke situ di SPBU entah di mana atau di mana, dan itu air kencing mulu teman-teman. Jangan jorok ya. Oke, toilet ini digunakan untuk keadaan bus berjalan saja. Oke, begitu ya teman-teman untuk cara kerja dari toilet bis ini. Dan teman-teman sekali lagi jangan pernah menggunakan toilet bus ini kalau nggak darurat banget. Nah, gimana? Udah tahu kan cara penggunaan atau cara kerja dari toilet ini? Jangan pernah berak teman-teman kalau nggak mau viral seperti video yang ada di awal tadi. Karena toilet ini nanti ditulisin aja tuh yang punya toilet, digunakan dalam keadaan darurat saja. Jaga anumu, jaga image-mu, jaga penumpang yang ada di dalam bus ini. Gitu kali ya. Karena memang itu toilet ini memang digunakan untuk pelengkap perjalanan, jadi biar nggak berhenti gitu teman-teman. Tapi juga kalau nggak nggak itu darurat banget, nggak mau kencing banget ya nggak usah dipakai. Apalagi berak, aduh
Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Kalau teman-teman suka video ini silahkan di like, kalau tidak suka silahkan di dislike, tapi tetap dukung channel ini dengan cara subscribe. Selalu kayak gini. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.